Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita dan keluarga, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat harta, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Tentunya nikmat pagi hari ini bahwa kita bisa melaksanakan sholat id dan mendengarkan khutbah dalam rangka merayakan Idul Fitri 1438 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hikmah dan kebijaksanaan untuk mensyukuri segala nikmat tersebut secara baik, benar, dan berkelanjutan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Sang Kholik yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya, termasuk diri kita. Kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, nabi terakhir dan tidak ada nabi sesudah beliau. Marilah kita selalu panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kita sampaikan juga salawat dan salam kepada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut yang istiqomah. Khatib juga ingin mengingatkan diri khatib sekalian dan jamaah sekalian, marilah kita terus tingkatkan kualitas dan kinerja ketakwaan kita semua, karena di zaman modern yang berjalan begitu cepat dengan penuh godaan, hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyelamatkan kita dan membimbing kita dalam keseharian kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, aidin dan aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Fitri ini merupakan suatu hari yang membahagiakan bagi kita semua. Setelah melaksanakan ibadah saum Ramadan yang sangat kita cintai kedatangannya dan kita sedihi kepergiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti kita ketahui,
Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim yang relatif besar. Saat ini penduduk Indonesia mencapai sekitar 260 juta jiwa, dengan jumlah Muslim sekitar 87%, mencapai jumlah sekitar 220 juta orang. Jumlah yang Masya Allah sangat besar. Namun kita amati masih banyak terjadi di kehidupan masyarakat kita hal-hal yang sejatinya bertentangan dengan semangat dan spirit ajaran agama Islam yang kita junjung tinggi. Masih banyak terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang, pornografi dan porno aksi, perselingkuhan, serta bentuk-bentuk kejahatan sosial lainnya. Di samping itu, kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan juga masih banyak terjadi di Indonesia. Saat ini juga semakin terasa bahwa keutuhan bangsa dan negara kita juga perlu perawatan yang lebih baik. Ketahanan nasional juga menunjukkan potensi yang melemah. Mengapa fenomena ini terjadi? Bukankah umumnya Muslim di Indonesia sejak lama melaksanakan ibadah saum Ramadan? Bahkan khatib sendiri mungkin sudah melaksanakan 40 sampai 50 kali Ramadan. Yang dianugerahkan pada kita semua, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kita selama ini menginterpretasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di atas lebih pada tataran pribadi, yaitu kita berpuasa Ramadan dalam rangka meningkatkan ketakwaan individual. Agar umat Islam di Indonesia dapat menjadi rahmatan bagi bangsa dan negara ini, sudah semestinya ketakwaan individual yang selama ini menjadi tujuan kita bersama bisa lebih kita tingkatkan dalam bentuk ketakwaan sosial yang dampaknya lebih terasa dalam tataran komunal maupun bangsa. Transformasi ketakwaan individual menjadi ketakwaan sosial harus menjadi perhatian kita bersama dan harus coba kita realisasikan secara terus-menerus dalam kehidupan keseharian kita di negara kita tercinta ini, negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Meningkatnya ketakwaan sosial umat Islam di Indonesia secara teoritis akan menguatkan ketahanan nasional bangsa dan negara kita, karena jumlah umat Islam yang mencapai sekitar 87% dari seluruh penduduk Indonesia yang saat ini sudah berjumlah sekitar 260 juta jiwa. Dalam khutbah Idul Fitri kali ini, khatib akan coba menyinggung keterkaitan antara ketakwaan sosial dengan ketahanan nasional bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan adalah suatu kualitas keimanan yang mempunyai nilai sangat tinggi dalam ajaran agama Islam, sebab mereka yang memilikinya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mencapai kemenangan, baik kemenangan dalam dimensi lahir dan batin maupun dunia dan akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala
pencipta kita semua. Allah menjanjikan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini adalah sunatullah Rasulullah, sunatullah sosial yang harus kita percayai sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi bagi orang-orang yang bertakwa juga kemampuan untuk membedakan furqan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak, serta mana yang perlu dan mana yang mubazir. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jamaah yang diridhoi Allah, furqan atau kemampuan membedakan adalah sesuatu yang sangat penting, terutama dalam kehidupan saat ini yang begitu ambigu, banyak hal-hal yang salah dan benar bercampur. Banyak hal-hal yang batil yang kita kadang-kadang tidak nampak, intangible. Tetapi insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang perlu dan mana yang mubazir. Di zaman yang membanjiri kita dengan informasi sosial yang kadang-kadang kita tidak paham mana yang betul, mana yang salah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lah sebagai furqan bagi kita, pembeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan beberapa manfaat lain terkait ketakwaan. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 197. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Al-A'raf 26. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 5. Ciri-ciri orang bertakwa lebih ditekankan kepada hal-hal yang sifatnya akidah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 177, orang-orang bertakwa dicirikan dengan hal-hal yang banyak, aspek-aspek sosialnya, memberikan harta yang dicintai, membebaskan perbudakan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan lain-lain. Dalam surat Ali Imran 133 sampai 135, ciri-ciri orang bertakwa juga lebih mengedepankan pada ketakwaan sosial. Beberapa karakter lainnya disebutkan oleh Allah juga menyangkut ketakwaan adalah sebagai berikut. Orang bertakwa adalah orang yang adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Orang bertakwa juga adalah orang yang pemaaf, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Al-Baqarah 127. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan unsur-unsur ketakwaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah, kita lihat bahwa spektrum ketakwaan sangat luas. Dampaknya bersifat individual sampai bersifat sosial. Ada yang bersifat fondasi kekuatan diri, karakter kualitas diri, sampai karakter kualitas interaksi dengan sesama. Sebagai contoh fondasi kekuatan diri, di atas akidah kita berdiri iman, Islam, ihsan. Kita juga harus memperkuat diri dengan ilmu, amal soleh, dan selalu zikir dan doa pada setiap saat.
Kualitas diri disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sabar, bersyukur, ikhlas, ridho, mudah bertaubat dan istiqomah. Dalam kualitas interaksi antar sesama, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang jujur, adil, amanah, pemaaf, dermawan, rendah hati, sederhana, penyantun dan penolong. Dan semuanya berujung pada akhlak mulia, akhlakul karimah, dan juga rahmatan lil alamin. Orang-orang muslim yang bertakwa adalah orang-orang yang lingkungan di sekelilingnya selamat lahir dan batin. Dan bahkan kita muslim membawa berkah dan rahmat bagi mereka semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang lahir dari ibadah Ramadan harus kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah untuk menguatkan ketahanan nasional negara kita yang tercinta ini. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya. Di Indonesia, konsep ketahanan nasional dikaji dan dianalisis menggunakan pendekatan Astagatra, yaitu pendekatan yang melihat kehidupan nasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 unsur-unsur kekuatan nasional yang diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan dikelompokkan dalam Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang melekat pada suatu bangsa, mencakup gatra penduduk, gatra sumber daya alam, dan gatra wilayah. Sedangkan Pancagatra adalah aspek kehidupan bangsa dan bernegara yang berubah setiap saat, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, serta gatra pertahanan keamanan. Dalam penguatan ketahanan nasional, gatra penduduk mempunyai posisi sentral karena penduduk merupakan aktor aktif dan sekaligus aktor partisipatif dalam pengelolaan gatra-gatra lainnya. Gatra penduduk terdiri atas aspek kualitas yang mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian, serta aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Penduduk juga merupakan gatra yang sangat penting karena dalam kehidupan kesehariannya mereka juga menjalin hubungan dengan Tuhan dan alam sekitarnya, serta dengan sesama manusia lainnya dan beragam moda interaksi. Interaksi dengan Tuhan mewujud dalam kehidupan beragama kepercayaan, yaitu gatra ideologi. Interaksi dengan cita-cita bersama mewujud dalam kehidupan ideologi, gatra ideologi. Interaksinya dengan kekuasaan mewujud dalam kehidupan politik atau gatra politik. Interaksi dengan pemenuhan kebutuhan hidup mewujud dalam kehidupan ekonomi, gatra ekonomi. Interaksinya dengan masyarakat dalam kehidupan keseharian mewujud dalam kehidupan sosial, gatra sosial dan budaya. Kebutuhan manusia dengan kebutuhan rasa aman mewujud dalam kehidupan hankam, gatra hankam. Untuk memperkuat ketahanan nasional, maka gatra penduduk harus diperkuat, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Agar ketahanan nasional Indonesia menguat, maka peningkatan ketakwaan individual maupun ketakwaan sosial dari Muslim Indonesia harus diperkuat. Karena 87% penduduk Indonesia merupakan Muslim. Kalau Muslim kuat, negara kesatuan Republik Indonesia akan kuat.
Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita dapat secara efektif dan efisien mentransformasikan ketakwaan pada tataran individual yang ada di insan-insan Muslim Indonesia menjadi ketakwaan sosial yang kohesif di level masyarakat, khususnya atau bahkan di level bangsa secara nasional. Hadirin kaum muslimin, muslimat, aidin dan aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum realisasi ketakwaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah pendekatan berikut. Pertama, meningkatkan jumlah penduduk yang mempunyai kualitas ketakwaan individual yang baik di tengah masyarakat melalui sistem pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Kedua, mengintensifkan pembangunan sistem sosial budaya yang kondusif dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai ketakwaan sosial yang inklusif dalam aktivitas dan kehidupan keseharian masyarakat. Yang ketiga, memperkuat sistem aturan dan perundangan yang bisa menjaga dan memelihara budaya ketakwaan sosial di masyarakat. Dan yang keempat, mengusahakan secara terus-menerus agar nilai-nilai Pancasila bisa menjiwai sebanyak mungkin aspek kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, semua pendekatan di atas perlu diterapkan secara simultan dan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan total football, yaitu dengan melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat maupun komponen ulama dan umaro. Meskipun demikian, perlu kita sadari bahwa pembangunan sistem ketakwaan sosial yang baik dan berkelanjutan bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi di tengah budaya materialistik dan hedonistik yang melanda dunia maupun Indonesia saat ini. Pencapaian level ketakwaan yang baik dan implementasinya secara holistik dalam kehidupan dan aktivitas kesehari-hari akan mencakup medan jihad ketakwaan yang cukup luas dan berjenjang. Di samping mendapatkan karakteristik ketakwaan yang paripurna, di samping proses pencarian ilmu yang terus berlanjut, kita juga harus mengamalkan ibadah ritual dan ibadah sosial secara maksimal dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ketakwaan kita perlu tercermin dalam karakter keseharian yang memancarkan akhlakul karimah yang membuat kita menjadi ihsan yang rahmatan lil alamin. Dalam konteks penguatan ketahanan nasional, maka medan jihad ketakwaan tersebut harus secara bertahap dan berlanjut kita implementasikan ke tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang melibatkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia secara eksklusif. Hadirin kaum muslimin, aidin dan aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembangunan budaya ketakwaan sosial meliputi seluruh umat Islam di Indonesia, kita sebelumnya perlu memotret status dan permasalahan budaya beragama umat Islam di Indonesia agar proses pembangunannya bisa efektif dan efisien. Sampai saat ini secara umum, menurut pengamatan khotib yang sepintas, masih kita jumpai ketidaksesuaian antara amalan Muslim di Indonesia dengan ajaran Islam yang kemungkinan besar bersumber dari masih banyaknya kesalahpahaman dalam benak kita semua terhadap semangat dari ajaran agama kita yang tercinta. Sebagai contoh, agama lebih diasosiasikan sebagai ibadah ritual atau fikih saja. Seharusnya ibadah sosial dan akhlakul karimah juga harus diamalkan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, agama masih lebih dilihat sebagai kewajiban, outside in. Agama harusnya menjadi kebutuhan hidup, inside out, dan menjadi way of life. Ketiga, agama lebih dilihat sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Seharusnya hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar juga sama pentingnya. Muslim harus menjadi rahmatan lil alamin, tidak hanya bagi muslim yang lain, tapi juga bagi non-muslim dan juga bagi lingkungan hidup sekeliling kita.
Yang keempat, agama terasing dan terisolasi dari aktivitas politik dan ekonomi. Seharusnya nilai-nilai luhur agama harus menjiwai aktivitas politik dan ekonomi. Kesalahpahaman tersebut harus kita tangani secara sistematik dan menyeluruh, menggunakan sinergi dengan pendekatan-pendekatan edukasi, dakwah maupun pendekatan sosial budaya. Meskipun penanganan semua permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah, tapi setidaknya kita bisa mulai dengan menumbuh kembangkan dan mengimplementasikan budaya akhlakul karimah dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui berbagai pendekatan yang bersifat soft approaches. Aspek akhlakul karimah di semua lini punya potensi yang sangat sentral dalam proses transformasi ketakwaan individual menjadi transformasi sosial. Karena sejatinya budaya akhlakul karimah adalah penggerak revolusi ketakwaan sosial yang efektif dan efisien serta mempunyai daya penetrasi sosial yang luas dan dalam. Banyak disampaikan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sesuatu yang paling utama dalam mizan timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majlisnya di hari kiamat adalah yang terbaik budi pekertinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping penumbuh kembangan budaya akhlakul karimah, sosialisasi dan pembudayaan pentingnya ibadah sosial dalam kehidupan bermasyarakat juga perlu terus digalakkan dalam rangka membangun tumbuhnya budaya ketakwaan sosial yang inklusif. Sejatinya implementasi ibadah sosial seseorang bisa mengindikasikan kualitas dari ibadah ritualnya. Beberapa contoh ibadah sosial yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, antara lain adalah terlibat aktif atau ikut berpartisipasi dalam beberapa program atau kegiatan, seperti pengentasan kemiskinan dan kebodohan yang masih marak di Indonesia. Kedua, membantu kaum duafa, orang-orang yatim, anak-anak yatim, serta mereka yang tertindas dan termarginalkan. 3. Pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan korupsi. 4. Melawan berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hamba-hamba Allah, Aidin dan Aidat yang berbahagia, marilah pada hari raya kemenangan Idul Fitri yang membahagiakan ini, kita teguhkan tekad kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan sosial masyarakat dan bangsa kita secara paripurna dan berkelanjutan, sehingga dengannya dapat memperkuat ketahanan nasional NKRI yang tercinta ini. Ketahanan nasional Republik Indonesia penting bagi umat Islam, karena 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Kalau negara kita sejahtera, maka insya Allah Muslim sejahtera. Kalau negara kita kacau, maka yang rugi adalah umat Islam sendiri. Oleh sebab itu, kita harus selalu bertekad agar kedamaian, kesejahteraan, keamanan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lengkapi ibadah salat Idul Fitri ini dengan berdoa. Marilah kita memohon dengan penuh harap dan tawakal kepadanya. Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha melihat dan mendengar. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Rahim selalu memberi petunjuknya yang lurus kepada kita, memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Malik, Ya Ghaffar, Ya Jabbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat ya Allah, telah keluarga kami perbuat ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, tanpa pengampunan darimu ya Allah, tanpa pertolongan darimu ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang hina dina ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, berilah kami kekuatan ya Allah untuk selalu bertaubat ya Allah dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Dan tariklah kami ya Allah mendekat kepadamu ya Allah dalam aktivitas keseharian kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Muhaimin, jagalah kami ya Allah, istiqomahkanlah kami ya Allah dalam ajaranmu ya Allah, dalam jalanmu yang benar ya Allah. Tunjukilah jalan-jalan yang benar itu benar adanya, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Tunjukilah jalan-jalan yang salah itu salah adanya ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah, untuk menghindarinya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah taufik, hidayah, rahmat, lindungan, maghfirahmu kepada kami sekeluarga ya Allah, pada putra-putri kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah. Tunjukilah kami selalu jalanmu yang benar ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dari faham-faham keduniaan yang hedonistik, materialistik ya Allah. Kukuhkanlah kami ya Allah di jalanmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana junubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu lah ya Allah kami berdoa ya Allah, kami memohon ampunan ya Allah, kami memohon bantuan ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Rahmatilah dan tolongilah, sayangilah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, di Syria, di Afghanistan, dan di berbagai tempat di dunia ini ya Allah. Sayangilah dan rahmatilah umat Islam di Indonesia ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari fitnah, dari cobaan ya Allah, orang-orang yang ingin melukai umat Islam di Indonesia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.